Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Eko Pujianto, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, angkatan pertama di Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada materi Sistem Pertidaksamaan Linier 2 Variabel untuk kelas 10 semester 1 Sekolah Menengah Kejuruan. Pembelajaran ini saya lakukan di SMK IT Benindo Kedung Jati. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan mohon koreksi dari Bapak Ibu dosen penguji. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi Pak Eko ingin tahu karena kondisi yang saat ini memang tidak menentu. Berarti kita harus senantiasa menjaga kesehatan, menjaga pola makan, ya Mbak Sofi ya, biar tetap sehat dan kuat menghadapi keseharian kita. Begitu. Yang masih sakit seperti Mbak Rizkia, nanti tolong tetap jaga kondisi, banyakin minum air putih Mbak Rizkia, jadi biar tenggorokannya nggak sakit, banyakin minum air putih. Terus yang lain tetap jaga kondisi. Nah, anak-anakku semuanya, pada siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja pembelajaran. Untuk itu langsung saja Pak Eko akan share PowerPoint sebagai acuan kita belajar pada siang hari ini. Nah, sudah tampak belum di kalian? Nah, sudah kelihatan PowerPoint Pak Eko? Bon. Oke, siap. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya minta tolong kepada Mbak Un untuk memimpin doa bersama dulu. Monggo dipimpin Mbak Un. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Un. Jadi pada uji kinerja kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Dan ini saya ingatkan kembali untuk bahan ajar LKPD dan absensi yang saat ini harus sudah kalian miliki. Untuk bahan ajar kemarin sudah Pak Eko sampaikan, LKPD juga sudah siap, tinggal absensi, nanti minta tolong mengisi absen di Google Form yang sudah Pak Eko sediakan nanti di akhir atau bahkan di tengah pembelajaran. Begitu ya. Baik, kita mulai dulu dengan beberapa persepsi yang akan Pak Eko tanyakan. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 2, itu apakah merupakan pertidaksamaan linier 2 variabel atau bukan? Nggih. Kenapa kok jawab nggih, Mbak? Tadi yang jawab nggih siapa, Mbak? Dania, Pak. Mbak Dania. Oke, kenapa kok nggih, Mbak Dania? Bisa dibantu jelaskan, Pak Eko? Karena ada tanda lebih dari sama dengan. Oke, karena ada tanda lebih dari sama dengan, yang itu menunjukkan pertidaksamaan, begitu? Nah, Nggih, Pak. Terus gini, pertanyaannya, apakah itu 2 variabel, Mbak Dania, atau yang lainnya? Betul. Hanya ada berapa variabel? 1. 1. Apa saja Mbak variabelnya? X. Oke, X. 1 variabel. Ini berarti
merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Betul. Tadi yang dijawab Mbak Dania kurang tepat berarti ya. Terus yang selanjutnya. Nah, kalau ini X kuadrat plus 2Y lebih besar sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel bukan? G. Nah, G. Kenapa Mbak? Tak bisa menjawab G. Alasannya mungkin disampaikan biar teman-teman paham. Alasannya apa? Karena ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, betul. Itu merupakan dua variabel pertidaksamaan yang memiliki dua variabel. Tetapi kalian perhatikan ada angka 2 di sini. Ini namanya kuadrat. Ini yang menyebabkan angka 2 ini bukan termasuk dalam linear, tetapi 2 ini termasuk di dalam kuadrat. Jadi itu betul pertidaksamaan linear, pertidaksamaan dua variabel, tetapi pertidaksamaan kuadrat dua variabel karena ada kuadrat duanya. Paham ya Mbak ya? Tadi yang menjawab iya, sekarang sudah tahu alasannya kenapa bukan pertidaksamaan linear dua variabel? Iya, Pak. Oke, siap. Lanjut ya. Oke, berarti kita dapatkan pertidaksamaan linear dua variabel yang mengandung dua variabel. Satu, yang kedua, yang terdapat tanda ketidaksamaan. Oke. Terus begini, masih ingatkah enggak kalian cara penyelesaian persamaan linear dua variabel? Langkahnya apa saja? Ada apa saja? Substitusi. Terus apa lagi? Eliminasi. Apa lagi? Eliminasi. Terus yang terakhir ada 3 langkah kalau tidak salah. Yang terakhir apa? Campuran. Siap. Berarti ada 3 langkah dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Berarti kalian masih ingat. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus, ini ada gambar kontraktor dan coupling. Kenapa kita belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Dan Pak Eko tampilkan gambar ini karena nanti ketika kalian mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kaitannya ada erat dengan ini. Contoh misalkan, kalian nanti jadi seorang kontraktor nih. Kalian punya lahan sekian hektar. Mau kalian bangun sebuah rumah. Terus ada toko, terus ada apa lagi ketika kalian punya lahan 1 hektar? Hotel, Pak. Villa. Hotel. Jadi ada rumah, ada hotel. Parkir bangun enggak ya? Buat parkir mobil? Bangun, Pak. Nah, kalau terus apa lagi selain parkir? Kolam renang mau kalian bangun enggak? Ya, iya, Jelas nih, Pak. Jelas nih, Pak. Jelas. Berarti ketika kalian punya jadi seorang kontraktor, punya lahan seluas 1 hektar, yang mau kalian bangun kan macam-macam. Betul ya? Iya. Nah, dari pembagian lahan itu, terus yang mau kalian bangun apa, nanti penyelesaiannya akan kalian erat gunakan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tentunya di dalam menentukan luasnya dan di dalam menentukan keuntungan maksimal. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel ini ketika kalian belajar tidak hanya di situ tapi dari segi ekonomi. Misalkan kalian mau menjual barang-barang ini misalkan dengan modal kalian hanya 1 juta misalkan, kira-kira barang apa yang bisa saya jual, ya itu nanti kalian bisa tentukan dari situ. Terus sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi dengan pembelajaran problem based learning berbasis saintifik, peserta didik diharapkan nanti kalian, Pak Eko harapkan mampu menjelaskan konsep pertidaksamaan linear dua variabel dengan tepat. Yang kedua, dapat menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dengan tepat. Yang ketiga, mampu menentukan himpunan penyelesaian. Terus kemudian mampu menentukan daerah penyelesaian, dan yang terakhir menyajikan gambar grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan bagus. Oke, langsung sampai dengan menjelaskan dan merealisasikan sikap tujuh. Oke, dalam pembelajaran ini Pak Eko nanti akan menilai 3 hal. Yang pertama adalah positif,
attitude atau sikap kalian selama pembelajaran. Terus kemudian yang kedua adalah knowledge atau kognitif, kemampuan kalian berpikir. Yang ketiga adalah skill. Skill itu kemampuan kalian menyelesaikan sebuah permasalahan. Bagus. Paham ya 3 ini nanti ya, anak-anak? Oke, siap. Next. Nah, Pak Eko menghadirkan masalah, coba disimak. Pak Eko bacakan biar kalian bisa mencermati dengan bagus. Salah satu syarat untuk melaksanakan UKK adalah setiap siswa harus memiliki sarana praktek. Maka itu kepala sekolah meminta ketua jurusan untuk membelanjakan 2 buah peralatan yang belum dimiliki, yaitu tangkrimping dan tester. Jumlah yang harus dibeli minimal sejumlah siswa, yakni ada 100 siswa. Untuk membeli peralatan tersebut, bendahara memberikan anggaran sebesar 10 juta. Sedangkan harga untuk 1 buah tangkrimping adalah 60.000 dan 1 buah tester adalah 40.000. Jika kamu adalah ketua jurusan, berapa buah tangkrimping dan tester yang harus kamu beli agar kebutuhan tercukupi? Kira-kira kamu beli berapa? Lebih dari 100. Lebih dari 100, karena siswa TKJ jumlahnya ada 100. Betul ya Mbak ya? Betul ya? Iya, Pak. Siap. Itu acuan yang bagus. Jadi yang mau dibeli lebih dari 100. Makanya coba langsung kita belajar biar kita lebih bisa memahami. Baik. Sekarang silahkan saya bagi kelompoknya. Ada kelompok 1, ini Mbak Rizkia, Mbak Putri, Anggi, dan Mas Lukman. Kelompok 2 Mbak Uun, Mbak Surip Lestari, dan Mbak Anissa. Kelompok 3 Mbak Eka Sofi, Mbak Dania, Mas Ibnu, dan Mas Bagas Willy. Silahkan diskusi melalui kelompoknya masing-masing agar bisa lebih memahami terkait LKPD yang sudah Pak Eko berikan. Selanjutnya setelah berdiskusi selama 20 menit, maka hasilnya silahkan difoto dan dikirim ke Pak Eko. Siap ya? Iya. Oke, siap. Silahkan berdiskusi. Pak Eko beri waktu 20 menit dari sekarang. Oke, baik. Mbak Rizkia sudah mulai tampak mengerjakan. Oke, sebelum waktunya habis, Pak Eko sambil mengecek, sudah semuanya belum? Belum, Pak. Masih kurang kesimpulan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan perhatikan kembali ke mic kalian. Baik, yang siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan bersama dengan teman-temannya. Monggo, siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Dania. Silahkan ditampilkan hasil pekerjaannya, Mbak Dania. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mbak Dania Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Aktivitas 1. Pelaksanaan pembelajaran online di sekolah karena pandemi COVID-19 sudah berlangsung 2 tahun. Jika lama pembelajaran online dimisalkan dengan variabel X, dapatkah kamu membuat bentuk matematikanya? Jawab, X sama dengan 2. 2. Berdasarkan data Satgas COVID-19 nasional, penambahan warga berdampak COVID dalam 1 hari lebih dari 10.000 orang. Orang yang terkena COVID-19 dimisalkan dengan variabel Y. Dapatkah kamu membuat bentuk matematikanya? Jawab, Y sama dengan 10.000. 3. Untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah mengenakan prokes setiap keluar rumah, Andi keluar rumah untuk membeli masker dan hand sanitizer dengan membawa uang Rp100.000.
Pada saat sampai di biomat, ia membeli 1 box masker dan 2 botol hand sanitizer, dan masih membawa pulang uang kembalian. Jika 1 box masker sebagai variabel X dan 1 botol hand sanitizer sebagai variabel Y, buatlah model matematikanya. Jawab. X plus 2Y. Apakah model yang kalian buat pada langkah sebelumnya merupakan bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel? Jelaskan. Jawab. Ya, karena terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Terdapat tanda ketidaksetimbangan juga, yaitu tanda kurang dari. Oke, yang aktivitas kedua silahkan dilanjut dulu Mbak Dania. Nanti untuk penguatan dan penyampaian konsep kita akan sampaikan di akhir. Silahkan dilanjut dulu. Aktivitas 2. Salah satu syarat untuk melaksanakan UKK adalah setiap siswa harus memiliki sarana praktek. Maka itu Kepala Sekolah SMK ITB Nindo meminta Ketua Jurusan TKJ untuk membelanjakan 2 buah peralatan yang belum dimiliki, yakni tangkrimping dan tester. Jumlah yang harus dibeli minimal sejumlah siswa jurusan TKJ, yakni 100 siswa. Untuk membeli peralatan tersebut, bendahara sekolah memberi anggaran sebesar 10 juta. Sedangkan harga untuk 1 buah tangkrimping 60.000 dan 1 buah tester 40.000. Jika kamu adalah ketua jurusan, maka berapa buah tangkrimping dan tester yang harus dibeli agar kebutuhan tercukupi dengan dana yang tersedia? Lakukan permasalahan variabel untuk masalah yang ingin dicari. Oke. Jawab. X sebagai tangkrimping, Y sebagai tester. Tulislah batasan jumlah peralatan tangkrimping dan tester. Jawab. Lebih dari 100. Diperoleh persamaan 1, yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 100. Tuliskan harga masing-masing peralatan dan batasan dana yang dibeli. Kurang dari 10 juta. Harga tangkrimping 60.000, harga tester 40.000. Diperoleh persamaan 2, yaitu 60.000 X plus 40.000 Y kurang dari sama dengan 10 juta. Gambarlah daerah penyelesaian dari kedua persamaan dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. X plus Y kurang dari 100. Titik potong sumbu X, Y tidak sama dengan 0. X plus 0 sama dengan 100. X sama dengan 100. Oke, bagus. Jadi titik potongnya 100,0. Oke, bagus. Titik potong sumbu Y, X, titik potong sumbu Y yaitu 0,100. Persamaan 2. 3X plus 2Y sama dengan 500. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. 3X plus 2 dikali 0 sama dengan 500. 3X sama dengan 500. X sama dengan 500 per 3. Diperoleh titik potong sumbu X yaitu 166,3,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. 3 kali 0
plus 2Y sama dengan 500. 2Y sama dengan 500. Y sama dengan 500 per 2. Sama dengan 250. Diperoleh titik potong sumbu Y yaitu 0,250. Daerah penyelesaian 0, kita ambil 0,0. X plus Y lebih dari 100. 0 Ya, plus bagus. 0 lebih dari sama dengan 100. 0 lebih dari sama dengan 100. Persamaan 1 berada di titik 100,0 dan 0,100. Daerah penyelesaian persamaan 2. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 500. 3 kali 0 plus 20 kurang dari sama dengan 500. 0 kurang dari sama dengan 500. Titik potong sumbu X berada di 166,3,0. Oke, siap. Terus? Titik potong sumbu Y berada di 0,250. Jadi diperoleh daerah penyelesaiannya. Oke. Sudah? Cukup Mbak Dania? Daerah penyelesaian yang gambar itu ya? Mbak. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya beri tepuk tangan Y. yang sudah mempresentasikan hasil kerjaannya. Tepuk tangan Sal. Oke. Terima kasih Mbak Dania. Tadi ini presentasinya dibantu Mbak Rizia ya? Ini kok Pak, untuk menentukan titik uji Pak, dari persamaan 1 dan persamaan 2, carilah nilai X dan Y dengan metode eliminasi dan substitusi. Persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi berubah Y. Dari persamaan di atas diperoleh bahwa nilai Y sama dengan min 200 dan nilai X sama dengan 300. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Iya Pak. Ya, oke, enggak apa. Oke, bisa stop screen Mbak Rizkia Mutia. Kita lanjutkan kembali ke aktivitas pertama. Oke, tadi yang sudah dijawab Mbak Rizkia betul ya. Jadi X itu adalah pembelajaran online, terus kemudian 2 itu adalah lamanya. Oke, tadi Mbak Mutia menjawab Y sama dengan 10.000, begitu ya Mbak Mutia ya? Oke. Yang betul adalah Y lebih dari sama dengan 10.000. Kenapa? Karena setiap harinya lebih dari 10.000 orang yang terkena COVID. Jadi tahu salahnya Mbak Mutia ya. Terus yang ketiga, persamaannya menjadi X ditambah 2Y kurang dari 100.000. Jadi tadi yang dijawab oleh Mbak Mutia kurang sedikit, begitu ya Mbak Mutia ya? Paham anak-anakku semuanya sampai sini? Paham. Tadi Mbak Mutia menjawab iya, betul jawabannya iya. Tapi saya mau menambahkan kenapa itu disebut sebagai perbedaan linear 2 variabel. Sekarang yang pertama kita identifikasi, terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tadi Mbak Mutia hanya baru menjawab sampai di sini. Nah, terus Pak Eko tambahkan. Nah, terdapat tanda ketidaksetimbangan. Di situ tandanya apa? Kurang dari. Gimana? Paham? Ada pertanyaan? Buatan Pak. Oke, coba perhatikan nih punyanya Pak Eko. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Mutia bagus, betul. Cuman ada nanti perlu Pak Eko tambahkan sedikit. Misalkan X adalah satu buah tangkrimping, tadi betul. Terus batasan untuk tangkrimping tadi lebih dari sama dengan 100, betul. Sesuai dengan jumlah minimal siswa TKJ, yakni ada 100. Gambarlah daerah penyelesaian. Saya hanya menyampaikan simpulannya saja. Yang pertama adalah langkah 1 menentukan titik potong. Betul, tadi yang saya sampaikan Mbak Mutia. Gambar ke dalam diagram Kartesius. Nah, tadi yang sudah dilakukan Mbak Mutia sudah betul. Nah, ini diagram Kartesiusnya.
Maka langkah ketiga, ambil titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, berarti daerah penyelesaiannya di sini nih, sama seperti yang digambarkan Mbak Mutia. Cuma Mbak Mutia tadi ditambahkan ya, diarsir, dikasih keterangan DP-nya di situ. Begitu Mbak Mutia ya. Ada satu lagi yang kurang, karena nilai tangkrimping dan tester, berarti nilainya harus positif. Nih, mencari nilai X dan nilai Y, betul. Jadi tadi Mbak Mutia sedikit keliru mencari nilai X. Nilai X-nya bernilai 100. Ini kita harus hati-hati. Langkah pertamanya, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, terus ini setelah ketemu X-nya 100 dimasukkan, maka Y-nya sama dengan 0. Maka yang harus dibeli adalah 100 buah tangkrimping. Membeli tester enggak? Enggak, karena nilai Y-nya sama dengan 0. Paham anak-anakku? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Pak. Oke, bagus. Begitu ya. Kita coba untuk kemudian sedikit menarik yang sudah kita pelajari hari ini. Karakteristik perbedasamaan linear dua variabel. Harus ada dua X dan Y lebih dari Oke, betul ya. Oke, yang kedua, langkah menggambar dan menentukan daerah penyelesaian. Ada berapa langkah tadi? menentukan titik uji, Menentukan titik potong, Langkah titik keduanya apa? uji, Oke, siap. Ada 3 langkah. Nanti diingat-ingat ya. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? bottom. Oke, paham ya Mbak Dania ya? Iya, Pak. Oke, siap. Nanti teman-teman yang keliru bisa dibetulkan. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik, tertib, rapi. Ada beberapa kekurangan terkait masalah sinyal, enggak apa-apa, itu masalah kita bersama ya. Alhamdulillah. Jadi ya yang penting kita dapat berjalan dengan bagus dan bersama. Terus sebelum Pak Eko akhiri, nah Pak Eko ingin menyampaikan sebuah soal. Oke, tentukan, lukislah himpunan penyelesaian dari perbedasamaan linear 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Ada yang bisa menentukan ini? Ini soal untuk pemahaman uji pengetahuan kalian setelah mempelajari ini. Coba dikerjakan. Oke, Pak. Sudah selesai Mbak Un? Sampun? Oke, kalau sudah minta tolong dikirim ke WA Pak Eko ya, supaya nanti Pak Eko bisa mengkoreksi apakah pekerjaan Mbak Uun betul-betul atau kurang sedikit begitu. Yang lain sudah selesai belum? Selain Mbak Uun? Oke, siap. Sudah dikirim ke WA-nya Pak Eko ya? Nggih, sampun. Oke, siap. Silahkan dikirim yang sudah untuk pengkoreksian, biar nanti Pak Eko mengkoreksi yang betul dan yang salah. Baik, itu alhamdulillah dari rangkaian seluruh kegiatan proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan bagus. Jangan lupa sebelum Pak Eko akhiri, kalian tetap belajar di rumah, terus juga mengerjakan LKPD, LKPD lanjutan nanti yang akan Pak Eko berikan materi tentang program linier dan fungsi. Jadi bisa untuk kemudian dipelajari terlebih dahulu. Mungkin terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dan jangan lupa PR yang nanti akan Pak Eko kirimkan ke WA Group kalian bisa kerjakan dengan jujur dan tanpa nyontek temennya ya. Silahkan kita berdoa, jangan dimatikan dulu videonya, enggak apa-apa. Istighfar, hamdalah, dan Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.